Semua Laksamana kini punya alasan yang jelas untuk mengkhianati pemerintahan dunia, dan hal ini semakin tertanam di benak kita dengan momen yang benar-benar mengharukan antara Laksamana Kizaru dan Akainu. Dan yang gila dari semua ini adalah adegan yang akhirnya memberi kita petunjuk lain yang perlu kita katakan bahwa Akainu dan Regan mungkin dulunya adalah sahabat dan kemungkinan besar akan bertarung sampai mati di cerita selanjutnya, sama seperti Kizaru yang terpaksa membunuh Vegapunk yang sejujurnya membuat saya bertanya-tanya di mana Kizaru akan berada di masa depan. Namun yang paling mengejutkan tentang adegan ini adalah kedalaman bidang yang ditampilkan oleh karakter yang biasanya tidak memiliki emosi dan menyendiri ini. Maksudku, pada dasarnya di sepanjang Egghead Island kita melihat konflik internal Kizaru dalam pertarungannya dengan teman-teman tercintanya. Tapi saya tidak pernah menduga semua itu akan meledak darinya dengan mengatai Akainu. Maksudku, kita hampir tidak pernah melihat Kizaru menunjukkan tanda-tanda kemarahannya yang nyata. Jadi untuk sampai pada titik ini, di mana semua rasa frustrasi dan malu yang terpendam mengalir keluar seperti air mancur benar-benar berada di level yang berbeda, dan tentu saja membuat saya sedikit terhanyut dalam perasaan itu. Namun yang menariknya bukan hanya Kizaru saja yang mengejutkan kita dalam adegan menyayat hati ini, sebab Akainu di antara sekian banyak orang juga memperlihatkan kepada kita sisi dirinya yang secara harfiah belum pernah kita lihat sebelumnya. Karena walaupun pada awalnya ia menunjukkan kata-kata kasar dan emosinya yang meledak-ledak, ketika Kizaru akhirnya menyuruhnya untuk diam dan datang ke Pulau Egghead untuk melihat sendiri, Akainu benar-benar melunak dan menunjukkan simpati yang nyata kepada sesama Laksamana marinir yang sungguh sangat mengejutkan. Maksudku, kita sedang berbicara tentang orang yang memperjuangkan keadilan mutlak yang akan melakukan apa saja untuk membasmi bajak laut jahat. Ingat, dia pernah mengeksekusi rekannya sendiri karena melarikan diri dari pertempuran di Marineford. Dan ketika dia menghancurkan seluruh kapal berisi warga sipil yang tak berdosa hanya karena mereka mungkin di situ ada seorang sarjana Ohara yang melarikan diri di antara mereka. Dan kemudian di era pasca timeskip satu-satunya emosi nyata yang pernah dia tunjukkan adalah dia frustrasi dengan pekerjaan barunya atau benar-benar marah pada petinggi pemerintahan dunia yang tidak mengizinkannya melakukan hal yang diinginkannya. Jadi mengatakan apa yang dia katakan kepada Kizaru sungguh tak terbayangkan dan membuat saya mempertanyakan semua tentangnya ke depannya. Seperti mungkinkah pria ini benar-benar punya hati? Apakah dia benar-benar akan menjadi semacam sekutu? Maksudku, haruskah kita menambahkan Akainu ke daftar kandidat aliansi topi jerami? Baiklah, mungkin tidak sebaiknya kita membahas sejauh itu. Namun hal ini benar-benar membuat saya berpikir bahwa mungkin selama ini jabatan Laksamana Armada telah membuat Akainu menyadari bahwa dunia tidak dapat diperbaiki dengan sesuatu yang hitam dan putih seperti keadilan absolut. Lagi pula jika Akainu berhasil mewujudkan keinginannya pasca timeskip, pada dasarnya tidak akan ada kebebasan atau bahkan simpati sama sekali di dunia ini. Itulah sebabnya perubahannya dari membentak Kizaru dan menyalahkannya menjadi meminta maaf atas kata-katanya yang kasar benar-benar mengejutkan saya dan benar-benar membuat saya terkejut. Jadi sekarang aku benar-benar bertanya-tanya mengapa kemarahan Kizaru di sini menyebabkan perubahan dramatis pada Akainu. Ya, sebetulnya saya pikir ada beberapa alasan, namun satu yang saya yakin tidak pernah Anda pikirkan adalah mungkin Akainu mengetahui beberapa kebenaran pahit mengenai pemerintahan dunia selama mendengarkan siaran Vegapunk. Maksudku, sepertinya dia sudah tahu tentang pembangkit listrik itu, karena dia secara khusus bertanya pada Kizaru tentang hal itu. Namun bagaimana perasaannya saat mengetahui bahwa dunia masa lalu tenggelam di bawah laut? Atau bagaimana dengan fakta bahwa senjata kuno benar-benar memiliki kekuatan untuk menenggelamkan dunia lagi? Apakah semua pengungkapan ini membuatnya sedikit lebih bijaksana dan mungkin berpikir dua kali tentang orang-orang yang sebenarnya bekerja untuknya? Saya belum tahu pasti, tetapi semua ini benar-benar menarik dan menambah lapisan pada para Laksamana yang bagaimanapun juga selalu menjadi salah satu kelompok karakter paling menarik dalam keseluruhan cerita. Akan tetapi, jawabannya mungkin sebenarnya lebih sederhana dari itu. Mungkin Akainu lebih peduli terhadap Kizaru daripada yang pernah kita ketahui. Tentu mereka berdua tumbuh bersama di marinir dan usia mereka kurang lebih sama, jadi mungkin melihat temannya yang kesakitan seperti itu benar-benar menghancurkan kepribadiannya yang kasar untuk pertama kalinya di sini. Atau bisa juga ini menjadi teori favorit saya secara pribadi dari keseluruhan chapter ini, yaitu Akainu telah atau akan membunuh salah satu sahabatnya pada suatu saat nanti. Dan ide ini berasal dari fakta bahwa saat Kizaru bertanya pada Akainu apakah dia pernah membunuh sahabatnya, kita mendapatkan titik-titik yang sangat mengancam dan Oda benar-benar menyembunyikan pikiran sebenarnya dari karakter Akainu di balik titik-titik ini. Pada dasarnya Akainu di sini jelas-jelas memikirkan sesuatu yang tidak ingin ia utarakan. Jadi, alih-alih menjawab dengan sesuatu seperti tentu saja tidak bodoh, atau saya akan melakukannya jika harus dilakukan, tapi kita malah mendapatkan versi Akainu yang bijaksana yang tidak biasanya pernah kita lihat. Jadi apakah ada sahabat yang hampir dibunuh Akainu di masa lalu? Mungkin itu adalah mantan Laksamana Kuzan selama pertempuran legendaris saat memperebutkan jabatan Laksamana Armada. Laksamana Kizaru bisa saja berkata, "Hei, kau tidak berhasil membunuh sahabatmu dalam pertempuran itu." Atau apa yang secara pribadi ingin saya percayai adalah bahwa adegan ini sebenarnya merupakan bayangan awal dari peran Akainu di masa depan. Sekarang izinkan saya menghubungkan beberapa bagian menarik di sini. Kita mendapat petunjuk di sini bahwa Akainu punya teman yang mungkin tidak ingin dibunuhnya. Jadi siapa sebenarnya teman ini? Nah, siapakah yang kita ketahui merupakan karakter kuat setingkat Akainu? Siapakah karakter yang sekarang terlibat konflik terbuka dengan pemerintah dunia?
Siapakah karakter kuat yang merupakan mantan marinir dan siapakah yang seusia dengan Akainu? Baiklah, jika Anda belum menebaknya, Anda mungkin tidak memperhatikan di awal video ini karena saya berbicara tentang pemimpin tentara revolusioner Monkey D. Dragon. Dan beberapa ahli teori One Piece lainnya benar-benar berspekulasi bahwa Akainu dan Dragon dulunya adalah sahabat. Maksudku kita sekarang tahu pasti bahwa Dragon dulu seorang marinir tapi dia keluar karena alasan yang masih belum diketahui. Tapi tetap saja, saya hanya harus percaya bahwa Akainu dan Dragon setidaknya saling mengenal dan mungkin bahkan berteman dekat. Maksudku lihat saja bagaimana Oda menggambarkan mereka berdua dalam cerita saat ini. Kita pada dasarnya telah menunggu lama sekali agar kedua karakter ini benar-benar melakukan sesuatu, tetapi sebaliknya mereka berdua hanya menunggu dengan sabar untuk melakukan aksinya. Dan saya pikir itu karena Oda menyimpan keduanya untuk akhirnya berhadapan saat kaum revolusioner melancarkan gerakan besar terhadap bangsawan dunia yang pastinya akan mengarah pada pertarungan sampai mati. Jadi jika mereka berteman, dan jika mereka akhirnya akan bertarung, apa yang akan Akainu lakukan? Maksudku, dia baru saja melihat Kizaru membunuh sahabatnya dan dia merasakan bahwa Kizaru sangat menderita karenanya. Pada dasarnya atas nama pemerintahan dunia yang Kizaru bahkan tidak tahu apakah dia percaya Akainu akan membuat pilihan yang serupa. Maksudku sebelum chapter ini aku akan 100% berkata ya, tentu saja, tapi sekarang aku sebenarnya tidak begitu yakin akan hal itu karena setelah melihat semua korupsi di pucuk pemerintahan dunia dan juga mendengar siaran Vegapunk, mungkin dia akan minggir dan membiarkan Dragon menyelesaikan misinya. Atau mungkin dia bahkan akan membiarkan Luffy hidup karena menghormati Dragon. Namun sebenarnya ada satu kemungkinan lain untuk masa depan Akainu yang belum kami sebutkan. Mari kita mengingat kembali kelompok rahasia marinir yaitu Swords. Nah, ternyata sudah ada beberapa bukti kuat yang beredar selama ini bahwa Akainu adalah pemimpin dari organisasi rahasia Swords. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, terlihat Akainu sedang memangkas pohon bonsainya dengan tato pedang yang jelas berada di lengan kanannya. Jadi jika ini adalah petunjuk tentang perannya sebagai pemimpin organisasi rahasia Swords, maka mungkin Akainu akhirnya dapat melepaskan diri dari pemerintahan dunia dan memimpin Swords melawan korupsi yang ia alami selama menjadi Laksamana Armada. Atau kalau kita benar-benar ingin bertindak liar di sini, mungkin dia akan mengambil alih Swords dan membuat marinir melawan pemerintah dan bergabung dengan tentara revolusioner. Maksudku kita sudah melihat seorang Laksamana yang pergi untuk bergabung dengan kelompok bajak laut, tapi kita akan membahas lebih lanjut tentang Laksamana yang dingin itu sebentar lagi. Karena pertama-tama saya ingin membahas tentang Kizaru di sini karena tidak ada satupun Laksamana yang memiliki perkembangan karakter sebesar yang ia dapatkan di Pulau Egghead. Kita pertama kali mengenalnya sebagai sosok yang menyendiri, yang selalu menuruti perintah tetapi juga dalam satu sisi melakukan apa yang diinginkannya. Namun semua itu dikesampingkan di Egghead, di mana menurut kata-katanya sendiri ia harus menjadi roda penggerak dalam mesin dan diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang benar-benar tidak ingin ia lakukan. Nah, kita jelas melihat konflik internal yang brutal ini terjadi di banyak chapter saat Kizaru mencoba membunuh Dr. Vegapunk. Tapi pertanyaan yang tidak pernah benar-benar terjawab adalah mengapa dia memutuskan untuk mengikuti perintah? Apakah dia benar-benar percaya bahwa tidak ada harapan untuk melawan pemerintah? Jadi dia hanya harus mengikuti mereka dan melakukan pekerjaannya? Ataukah ia hanya terjebak dalam ketidakjelasan keadilannya sehingga ia hanya menuruti perintah komandannya tanpa berusaha untuk mempertanyakannya lebih jauh? Dan baiklah, saya pikir setelah chapter ini saya pikir kita punya jawaban yang nyata di sini karena jelas apa yang telah dilakukannya. Seperti yang kita semua duga dia telah benar-benar menghancurkannya dengan membunuh Vegapunk yang kita sekarang tahu adalah teman baiknya. Pada dasarnya, apa yang dilakukannya adalah pengkhianatan yang kejam dan kini dia menanggung akibatnya. Dan itu benar-benar membawanya ke kedalaman yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dengan air matanya dia berteriak pada atasannya dan bahkan mungkin membiarkan Sentomaru melarikan diri di sini dengan sengaja. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ini adalah seorang laki-laki yang hancur yang kita lihat di chapter 1124. Akan tetapi, betapapun emosi yang dia rasakan saat ini, hal yang mengejutkan adalah dia tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa dia menyesali perbuatannya atau bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tindakan yang dia lakukan telah menghancurkannya, tetapi tampaknya dia masih 100% berkomitmen pada pemerintah setidaknya untuk saat ini, karena jika ada waktu baginya untuk meragukan komitmen tersebut saya pikir mungkin saat ini adalah saatnya. Jadi secara pribadi dan saya pikir saya berbicara atas nama sebagian besar basis penggemar di sini, saya harap saya secara pribadi mendukung Kizaru untuk akhirnya berkata, persetan, dan kemudian meninggalkan marinir. Saya sungguh senang bila dia bisa menentukan pilihannya sendiri terhadap apa yang ingin dia lakukan dan tidak sekadar mengikuti perintah. Dan sejujurnya cara terbaik yang dapat saya lihat terjadi adalah jika dia benar-benar mengetahui bahwa Lilith masih hidup dan tampaknya telah mewarisi sebagian besar Vegapunk lainnya. Namun, mari kita lupakan perubahan itu. Jadi jika Kizaru mengetahui tentang Lilith bahwa dia pada dasarnya adalah Vegapunk yang sekarang maka akankah dia ingin bersatu kembali dengannya? Karena jika itu terjadi mungkin berarti dia akan bergabung dengan topi jerami atau mungkin mereka bisa pergi sendiri bersama Kuma dan Bonnie. Tetapi sesungguhnya yang saya pribadi ingin lihat adalah orang ini terbebas dari belenggu pemerintah. Karena di titik ini walaupun Kizaru belum menyerang mereka saya rasa Oda tidak memberi kita gambaran tentang orang yang seharusnya kita benci. Yang lucunya, itulah yang terjadi dengan Kuzan, yang meninggalkan marinir selama time skip.